Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 9 ayat 13-19 dengan judul Hati yang Lemah Lembut. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat melayangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan sampar sehingga engkau terhapus dari muka bumi? Tetapi aku membiarkan engkau hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatanku kepadamu, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih saja menghalang-halangi umatku dan tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir sejak berdirinya Mesir sampai saat ini. Oleh sebab itu, perintahkanlah supaya ternakmu dan segala milikmu di padang dibawa ke tempat yang aman. Sebab semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak kembali berkumpul di rumah akan mati ditimpa oleh hujan es. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini telah memasuki tulah ke-7, yaitu hujan es. Perikop ini diawali dengan prolog berisi perintah Tuhan kepada Musa untuk menyampaikan pesannya kepada Firaun. Tuhan meminta Firaun untuk melepaskan umatnya untuk beribadah kepadanya. Dan jika tidak mengizinkannya, maka Firaun, para pegawai, serta seluruh bangsa Mesir akan kembali menerima hukuman. Gambaran dari hukuman ini diawali dengan pernyataan Tuhan bahwa Dia akan melepaskan segala tulah. Maksudnya tulah-tulah sebelumnya dan yang akan datang dalam ayat 14, serta Allah akan membiarkan mereka hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Hal yang dapat kita perhatikan juga di dalam ayat yang ke-16. Pernyataan ini sebenarnya menunjukkan tingkat hukuman yang diberikan akan berbeda dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Hukuman tersebut yaitu berupa hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 19. Bahkan jika kita membaca kelanjutan dari perikop ini di ayat 23 dituliskan bahwa Tuhan melepaskan guruh serta hujan es dan api pun menyambar ke bumi. Ini maksudnya bahwa Ia tidak hanya menghukum dengan hujan es, tetapi juga disertai guruh dan api yang menyambar ke bumi. Saudara, gambaran ini menunjukkan kengerian yang akan dialami oleh Firaun apabila ia tidak melepaskan bangsa Israel pergi. Saudara, mungkin seringkali juga kita bersikap seperti Firaun, yaitu mengeraskan hati. Meskipun mungkin Tuhan sudah memberitahukan dampak dari pilihan-pilihan yang kita buat jika bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, kita mengetahui bahwa dalam Alkitab, kejujuran itu adalah nilai-nilai yang perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab juga menuliskan dampak jika kita tidak menjadi jujur atau berbohong, seperti misalnya salah satunya di dalam kisah Ananias dan Safira dalam kisah para rasul 5:1-11. Tetapi kemudian di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, misalnya contohnya saja di dalam bisnis, kita tetap menipu customer kita tentang kualitas produk yang kita jual, dengan tujuan agar kita dapat menjual produk dengan jumlah yang banyak sehingga keuntungan yang kita peroleh juga besar. Dan ketika penipuan kita terbongkar, kita perlu bertanggung jawab sehingga mungkin mengalami kerugian yang besar, bahkan mungkin perlu berurusan dengan hukum. Dan setelah semua itu terjadi, kita baru menyadari bahwa firman Tuhan itu benar dan tentunya akan mendatangkan hukuman jika kita tidak melakukannya, atau mungkin mendatangkan berkat jika kita melakukannya. Saudara, ingatlah bahwa hati yang keras akan membuat kita buta terhadap kebenaran yang telah Allah singkapkan bagi kita. Dan ini akan menjadikan kita terus-menerus hidup dalam pilihan yang salah, serta ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya.
Hidup kita kemudian akan jauh dari damai sejahtera serta sukacita, sama seperti ketika kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta Tuhan untuk terus-menerus melembutkan hati kita untuk mau mendengar firman-Nya, terutama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hati yang lemah lembut sudah sepenuhnya bertumbuh dalam diri kita? Jika belum, marilah berdoa dan meminta Allah untuk melembutkan hati kita agar mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, akan betapa pentingnya kami memiliki hati yang lemah lembut. Jika masih ada bagian dalam diri kami yang masih menolak kebenaran firman Tuhan, kami masih menolak untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Mari terus kikis hati kami, bentuk hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu di dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Engkau, kami mengalami perubahan, kami semakin bertumbuh Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi semakin diberkati karena keberadaan kami Tuhan. Dan terus Tuhan tumbuhkan hati yang lembut dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biar Allah yang menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.